Cek. Halo semuanya. Ya, dari judul mungkin kalian udah tahu gitu apa yang akan kita bahas di video kali ini. Ya, jadi hari ini kita akan membahas danau. Ya, di mana danau sendiri mungkin jadi salah satu perairan darat yang pernah gitu atau bahkan sering kita jumpai gitu. Karena memang proses pembentukan dan juga jenisnya yang beragam. Ya, danau sendiri sederhananya adalah air yang menempati cekungan yang luas di daratan. Ya, walaupun sama-sama terbentuk di daerah cekungan, danau ini dia agak berbeda dengan rawa, terutama terkait dengan ekosistemnya. Ya, selanjutnya nih, ekosistem danau sendiri, dia merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang ada di sekitar danau gitu. Nah, makhluk hidup di sini maksudnya ya merujuk pada komponen biotik atau unsur biotik seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan juga protista gitu. Sedangkan lingkungan di sini itu merujuk pada unsur non hidup atau abiotik seperti air, sinar, matahari, batu, tanah, dan juga angin. Ya, selanjutnya nih, perbedaan antara danau dan juga rawa pada dasarnya terletak pada area luasnya gitu. Danau memiliki skala yang lebih luas dan relatif lebih dalam dibandingkan dengan rawa yang hanya merupakan ya tanah di daerah rendah yang tergenang oleh air. Ya, karena areanya yang lebih luas ini dan juga dalam, ini membuat danau memiliki air yang relatif lebih jernih daripada rawa. Belum lagi karena wilayahnya yang lebih luas, danau mendapatkan sinar yang lebih banyak daripada rawa yang areanya sempit dan juga dikelilingi pepohonan yang lebat biasanya. Ya, kemudian dalam ekosistem tersebut ya akan terjalin hubungan timbal balik gitu yang saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik. Misalnya nih, ya karena airnya yang relatif jernih, volume airnya yang banyak, terus juga aliran airnya yang tenang dan juga sinar matahari yang mumpuni, itu nantinya akan mendukung ekosistem danau seperti ikan, ya ikan-ikanan, kemudian tumbuhan air kayak eceng gondok, teratai, jamur gitu dan lain-lain gitu. Belum lagi ya danau juga dimanfaatkan oleh manusia sebagai sarana rekreasi, kemudian juga jadi sumber air minum ya kan. Kemudian ya belum lagi sumber air untuk lahan pertanian ya dan masih banyak lagi. Ini itu sedikit perbedaan antara danau dengan ya rawa. Ya, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis danau. Danau pertama yang akan kita bahas adalah danau tektonik. Di awal gue udah sedikit jelasin bahwa danau itu air yang terbentuk di wilayah cekungan. Nah, cekungan pada danau tektonik ini dia terbentuk oleh aktivitas tektonisme, yaitu berupa patahan dan juga lipatan. Ya, di mana pada patahan itu akan terbentuk di graben dan lipatan itu terbentuk pada di wilayah sinklinal. Di mana graben dan sinklinal ini merupakan wilayah lembah gitu atau bagian yang mengalami penurunan pada aktivitas tektonisme hingga nantinya akan menjadi sebuah cekungan. Ya, sedangkan pada puncak patahan itu disebut juga horst. Nah, dari gambar samping kita bisa lihat gitu bahwa graben atau dataran yang turun itu akan terbendung oleh horst atau bagian patahan yang lebih tinggi. Sehingga ketika wilayah yang lebih rendah tersebut yaitu graben nantinya akan terisi air secara terus-menerus gitu hingga menjadi danau. Ya baik itu dari air hujan gitu, baik itu dari luapan air sungai gitu. Ya dimana kita tahu gitu bahwa pada dasarnya sifat air itu dia bergerak ke tempat yang lebih rendah gitu. Ya berarti ke graben ataupun horst. Itu terkait dengan pembentukan aktivitas tektonisme. Nah kemudian selanjutnya kita masuk ke danau vulkanik yang cekungannya itu terbentuk oleh aktivitas vulkanisme. Nah, danau ini terbentuk pada daerah kawah yang disebut juga kaldera gitu. Di mana kaldera ini terbentuk karena kawah gunung api hancur gitu. Karena erupsi gunung api yang sifatnya itu eksplosif. Di mana eksplosif ini ya dia erupsi gunung api yang bersifat merusak. Ya mungkin apa namanya kalau kalian tahu erupsi gunung api itu ada dua, ada yang efusif, ya dia yang lebih tenang gitu, erupsinya tidak terlalu kuat dan juga ada yang eksplosif. Dia itu erupsinya kuat, meledak-ledak gitu dan sifatnya itu destruktif atau merusak. Nah, jadi ketika gunung api yang tipenya eksplosif itu dia melakukan erupsi,
Nah, bagian tengah kawah gunung api itu bisa hancur sehingga membentuk cekungan yang besar, atau bahkan juga ya hancurnya bukan bukan di kawahnya gitu, melainkan di lerengnya atau di area sekitar kawah itu bisa hancur karena erupsinya yang sangat kuat dan kemudian membentuk cekungan yang besar hingga akhirnya nanti menjadi danau. Ya karena pada dasarnya ya tiap batu itu memiliki tingkat resistensi yang berbeda-beda gitu ketika diberi tekanan. Maksudnya apa? Ya maksudnya ada batu yang mudah hancur dan ada juga batu yang sangat kuat sehingga ketika erupsi dia tidak hancur. Nah, bagian resistensi batuan yang rendah atau yang lemah yang nantinya akan hancur dan membentuk cekungan ya sampai nanti dia menjadi kawah dan akhirnya menjadi danau vulkanik gitu. Nah, kemudian ada juga danau yang terbentuk oleh aktivitas tektonik dan juga vulkanik. Danau ini disebut ya danau tektovulkanik, seperti halnya Danau Toba. Nah, di mana Danau Toba ini kawahnya terbentuk oleh aktivitas vulkanik dari Gunung Toba yang merupakan gunung api supervulkanik yang memiliki erupsi yang sangat eksplosif, yang sangat kuat gitu dan sangat merusak gitu yang terjadi sekitar 75.000 tahun yang lalu. Nah, kemudian itu kan berarti terbentuk oleh aktivitas vulkanik. Kemudian jika kalian perhatiin gitu, bentuk Danau Toba dia nggak benar-benar bulat gitu, melainkan agak lebar memanjang. Nah, bentuk Danau Toba yang memanjang bukan bulat sebagaimana lazimnya kaldera gitu, itu menunjukkan bahwa ya Danau Toba itu juga dipengaruhi oleh gaya sesar yang mendatar gitu. Sehingga dia membentuk ya danau yang relatif lonjong dan memanjang. Oh iya, gua agak lupa tadi. Ya, contoh kaldera yang terbentuk di Indonesia itu seperti Kawah Ijen dan Tangkuban Perahu di Pulau Jawa. Kemudian juga Danau Batur yang ada di Gunung Batur, Bali gitu. Serta Danau Segara Anak dan juga Kelimutu yang terbentuk di Nusa Tenggara. Nah, untuk danau tektonik, ini contohnya adalah Danau Singkarak yang ada di Sumatera Barat gitu. Yang juga terbentuk oleh ya sesar geser gitu. Ya, selanjutnya adalah Danau Kars yang terbentuk pada batuan kapur. Nah, Danau Kars ini danaunya atau cekungannya terbentuk dari retakan-retakan hasil proses pelapukan dan juga erosi. Di mana proses pelapukan dan juga erosi pada wilayah Kars ini ya sangat dipengaruhi oleh aktivitas curah hujan. Nah, danau pada daerah Kars ini itu disebut juga dolina. Kemudian, ya kalau kalian perhatikan nih gambar di samping, batuan kapur atau disebut juga gamping itu memiliki porositas batuan yang tinggi gitu. Nah, hal ini menyebabkan air itu mudah masuk hingga nantinya membuat retakan-retakan. Dan kemudian terjadilah pengikisan serta pelapukan. Dan nantinya bisa hancur gitu sampai membuat cekungan yang besar. Nah, jadi intinya dolina ini atau danau Kars terbentuk dari ya retakan-retakan yang hancur gitu karena ya pelapukan dan juga erosi batuannya. Nah, kemudian nih selanjutnya, karena air sangat mudah infiltrasi ke dalam tanah, biasanya nantinya akan terbentuk ya sungai bawah tanah atau juga disebut juga danau bawah tanah sih, serta stalaktit dan juga stalagmit di dinding-dinding gua. Nah, inilah yang nantinya disebut sebagai morfologi kars. Ya, jadi bentang alam secara keseluruhan. Ya, jadi morfologi kars itu adalah bentang alam secara keseluruhan yang terbentuk di wilayah kars. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas danau glasial. Dari namanya aja yang glasial, ya gitu, udah jelas gitu bahwa danau ini terbentuk pada wilayah yang ada esnya atau gletsernya. Jadi ketika musim dingin, cekungan atau lembah bukit itu biasanya akan dipenuhi oleh gletser. Dan mereka juga secara tidak langsung nantinya akan melakukan proses pengikisan secara vertikal gitu ke ya batuan permukaannya. Nah, kemudian pasca musim dingin gitu, yaitu musim semi, kemudian musim panas dan juga musim gugur, gletser akan mencair dan mengisi cekungan tersebut dengan air. Belum lagi nantinya cekungan juga diisi gitu oleh air hujan yang turun di area sekitar cekungan tersebut. Jadi, sederhananya, danau glasial ini itu danau yang terbentuk oleh gletser atau es yang telah mencair dan juga nanti ditambah oleh curah hujan yang turun di sekitar cekungan atau danau tersebut. Ya karena balik lagi konsepnya.
Yang namanya air itu akan turun atau bergerak ke tempat yang lebih rendah, yaitu berupa wilayah cekungan atau lembah. Nah, yang terakhir ini adalah Danau Tapal Kuda yang disebut juga Oxbow Lake dan juga Danau Mati. Jadi danau ini biasanya terbentuk pada sungai bagian hilir yang berada di dataran rendah. Ya, di video sebelumnya, yaitu video tentang karakteristik das dari hulu hingga ke hilir, ya sungai di dataran rendah ini dia memiliki aliran yang tenang dan juga akan mengikis tebing sungai secara horizontal. Perhatikan gitu gambar di paling kiri, ya aliran air sungai itu biasanya akan mengikis di sepanjang kelokan sungai. Ini gue tandain pakai arsiran warna merah gitu. Dan juga akan terkumpul deposit atau sedimentasi di sisi seberang area yang mengalami pengikisan tersebut. Ini gue gambarin pakai arsiran warna coklat. Nah, material sedimentasi ini yang berkumpul gitu juga di sekitar kelokan itu berasal dari ya pengikisan yang terjadi sebelumnya gitu di sungai bagian hulu maupun sungai bagian tengah. Nah, kemudian erosi dan sedimentasi itu kemudian membuat sungai membentuk meander dan merubah bentuk meander hingga menjadi mirip seperti tapal kuda atau ya sepatu kuda gitu. Karena pengikisan secara horizontal dia akan terus berlanjut dan ya semakin mengikis gitu. Jadi di sisi lain pengikisan terjadi, di sisi lain ya sedimentasi juga terbentuk gitu. Nah, pada proses akhir, aliran baru akhirnya telah terbentuk gitu di sungai. Dan aliran sungai telah berubah karena sedimentasi itu menutup aliran sungai yang lama. Nah, bagian sungai yang sudah tidak mendapat suplai air ini dan juga memiliki bentuk seperti tapal kuda, inilah yang disebut juga Oxbow Lake. Nah, karena memang bentuknya seperti ya sepatu kuda gitu atau tapal kuda. Nah, danau ini juga disebut danau mati karena memang udah nggak mendapatkan suplai air dari aliran sungai yang utama.